Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Jumpa lagi dengan Ibu Lia Dwi Susanti, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Ogan Komering Ulu, di channel Belajar tempat kita berbagi ilmu. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia di dunia pendidikan. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan di Indonesia, karena tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkenalkan kebudayaan, sejarah, dan identitas bangsa. Perkembangan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan tidak bisa dilepaskan dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Berikut ini adalah uraian mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan. 1. Masa penjajahan Belanda 1602–1942. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa yang digunakan dalam sistem pendidikan adalah bahasa Belanda yang diajarkan di sekolah-sekolah kolonial untuk kalangan elit dan kaum pribumi terpelajar. Namun, bahasa Indonesia belum ada sebagai bahasa pengantar pendidikan secara formal. Pendidikan di kalangan masyarakat pribumi lebih banyak menggunakan bahasa daerah, dan pengajaran yang diberikan terbatas pada pendidikan agama dan keterampilan praktis. Namun demikian, sejak abad ke-20, muncul pergerakan nasional yang menginginkan adanya kebangkitan budaya dan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu, yang merupakan bahasa yang digunakan di banyak daerah di Nusantara, mulai dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam berbagai kegiatan nasional, termasuk dalam dunia pendidikan. 2. Sumpah Pemuda 1928. Puncak penting dalam perjalanan bahasa Indonesia adalah ketika para pemuda Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dalam sumpah tersebut, mereka berjanji untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hal ini membawa dampak besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan, karena pendidikan mulai menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, meskipun masih dalam bentuk yang sederhana dan terbatas. Penggunaan bahasa Melayu yang telah berkembang menjadi bahasa Indonesia di sekolah-sekolah mulai diperkenalkan, meskipun di banyak tempat bahasa Belanda masih menjadi bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah resmi. 3. Kemerdekaan Indonesia 1945 dan pengakuan bahasa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa negara dan menjadi bahasa pengantar utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36, dinyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Peran bahasa Indonesia dalam pendidikan semakin kuat setelah kemerdekaan. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperkenalkan dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Program-program pendidikan bahasa Indonesia juga mulai berkembang untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia dapat berkomunikasi dengan lancar dalam bahasa Indonesia. 4. Pendidikan bahasa Indonesia di sekolah 1950-an hingga 1990-an. Pada periode ini, bahasa Indonesia mulai diposisikan dengan lebih jelas dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Pendidikan bahasa Indonesia mulai diperkenalkan secara formal di tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Mata pelajaran bahasa Indonesia yang mencakup keterampilan berbicara, membaca, menulis, dan mendengarkan dimasukkan dalam kurikulum sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, bahasa Indonesia terus mengalami pembaruan dalam sistem pendidikan. Pemerintah mengadakan berbagai program untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia di kalangan pelajar, serta menciptakan buku teks yang mendukung pembelajaran bahasa Indonesia.
Banyak karya sastra Indonesia juga mulai dimasukkan dalam materi pelajaran untuk memperkenalkan warisan budaya Indonesia melalui bahasa. 5. Era globalisasi dan teknologi 2000-an hingga sekarang. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, bahasa Indonesia kini dihadapkan dengan tantangan baru. Era globalisasi membawa pengaruh besar, terutama dalam penggunaan bahasa asing, seperti bahasa Inggris, dalam dunia pendidikan dan profesional. Namun, bahasa Indonesia tetap mempertahankan kedudukannya sebagai bahasa pengantar di semua jenjang pendidikan. Di era digital ini, pengajaran bahasa Indonesia semakin dipermudah dengan adanya berbagai platform pembelajaran online dan aplikasi yang memungkinkan akses terhadap materi bahasa Indonesia lebih luas. Media sosial juga menjadi salah satu arena di mana bahasa Indonesia digunakan secara kreatif oleh generasi muda. Penting juga untuk dicatat bahwa dalam kurikulum pendidikan tinggi, bahasa Indonesia tidak hanya diajarkan sebagai bahasa komunikasi, tetapi juga sebagai bagian penting dalam pengembangan keilmuan dan penelitian. Banyak universitas di Indonesia mengembangkan program studi yang mengkaji bahasa Indonesia, sastra Indonesia, dan linguistik Indonesia untuk memperkaya wawasan akademik dan kebudayaan bangsa. 6. Kesimpulan. Perkembangan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan menunjukkan betapa pentingnya bahasa sebagai alat pemersatu dan sebagai medium untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Sejak masa penjajahan hingga saat ini, bahasa Indonesia telah berkembang pesat menjadi bahasa yang digunakan di seluruh Indonesia dalam berbagai konteks, termasuk di dunia pendidikan. Dengan adanya upaya berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat, serta dukungan teknologi, bahasa Indonesia diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi bahasa yang mampu bersaing di kancah global, sambil tetap menjaga identitas budaya dan kebangsaan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Belajar, ayo kita belajar bersama ibu guru Lia Dwi Susanti di channel